Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Fauzia dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam Angkatan 2017 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi mengenai konsep pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik dalam pendidikan Islam itu seperti apa sih dan bagaimana? Nah, pada penjelasan kali ini saya mengambil rujukan dari salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Itu Quran surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Di sini saya akan menjelaskan per ayat. Per ayatnya itu ada penjelasan mengenai bagaimana sih konsep pendidik dalam pendidikan Islam. Gambaran umum mengenai Quran surat Ar-Rahman yaitu Ar-Rahman sendiri artinya adalah Maha Pemurah. Surat Ar-Rahman ini merupakan surat ke-55 dari seluruh surat-surat dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 78 ayat dan banyak yang menyebutkan bahwa surat ini merupakan surat Makkiyah. Ada juga yang menyebutkan bahwa surat ini merupakan surat Madaniyah. Nama Ar-Rahman diambil dari kata Ar-Rahman yang terdapat pada ayat pertama. Quraisy menjelaskan penamaan surat ini telah terkenal pada saat zaman Nabi. Nama tersebut diambil dari ayat pertama surat ini. Surat ini juga dikenal sebagai Arus Al-Quran, yang artinya pengantin Al-Quran. Nabi SAW pernah bersabda, segala sesuatu mempunyai penggantinya, dan penggantinya Al-Quran adalah Quran surat Ar-Rahman. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Penamaan Ar-Rahman dalam surat ini karena indahnya surat ini, dan dalam surat ini terdapat 31 kali ayat yang diulang, yaitu Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan. Sebagian besar ayat-ayat dalam Quran surat Ar-Rahman ini menerangkan sifat-sifat pemurah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Surat ini merupakan pembuktian umum ihwal alam semesta kepada dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Dia telah menjadikan alam semesta ini sebagai pelataran nikmat dan hamparan akhirat. Pemberitahuan aneka nikmat tersebut dimulai dengan pengajaran Al-Quran dalam kedudukannya sebagai karunia yang besar bagi manusia. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik merupakan seorang yang sangat berperan penting. Ia merupakan pemberi semangat kepada peserta didiknya untuk menuntut ilmu. Ia juga yang memberi ilmu pengetahuan, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan perilaku peserta didik yang buruk. Itulah mengapa sebabnya Islam sangat menghormati dan menghargai orang-orang yang mempunyai pengetahuan, orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, dan tugasnya sebagai pendidik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pendidik dalam pendidikan Islam dilihat dari Quran surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 yang sudah saya bacakan tadi. Dari ayat pertama ada kata Ar-Rahman yang artinya Maha Pemurah. Di sini menggambarkan bahwa pendidik merupakan cerminan dari kepribadian yang senantiasa bersikap adil dan mendidik dengan kasih sayang dan tidak pilih kasih kepada peserta didiknya. Ia mendidik peserta didik seperti kepada anaknya sendiri. Pendidikan sebagai pengembangan potensi memanusiakan manusia yang semestinya dilaksanakan atas dasar sifat kasih dan sayang, yang mana hakikatnya merupakan refleksi dari sifat Ar-Rahman. Kompetensi tersebut masuk ke dalam kompetensi personal religius yang menyangkut terhadap kepribadian agamis pendidik. Misalnya mempunyai sifat amanah, jujur, kasih sayang, dan lain sebagainya. Ar-Rahman merupakan salah satu sifat dari banyaknya sifat yang Allah miliki, yang mempunyai makna pengasih, di mana Allah memberikan rasa kasih sayangnya kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali, baik itu makhluk yang taat ataupun makhluk yang mengingkari. Bahkan kepada iblis pun Allah masih memberi kasih sayangnya.
Ayat ini berkaitan dengan pendidikan adalah bahwa seorang pendidik atau guru harus mempersiapkan dirinya untuk mempunyai sifat rahman, sifat pengasih kepada seluruh peserta didik tanpa pandang bulu, baik kepada murid yang malas, yang rajin, yang bodoh, yang nakal, ataupun yang pintar. Kompetensi Ar-Rahman atau kasih sayang ini masuk ke dalam kompetensi persona religius yang menyangkut kepribadian agamis pendidik, misalnya seperti sifat jujur, amanah, kasih sayang, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat konsep pendidik dalam ayat kedua Ar-Rahman yang berbunyi Allamal Quran, yang artinya dia telah mengajarkan Al-Quran. Pada ayat kedua ini dimaknai bahwa pendidik harus mempunyai unsur kompetensi profesional. Kompetensi profesional di sini maksudnya adalah penguasaan materi dan pembelajaran secara luas dan mendalam serta menguasai struktur dan metode keilmuan di bidang studi. Lalu selanjutnya kita lihat konsep pendidik dalam pendidikan Islam dilihat dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 3 yang berbunyi Khalaqal insan, yang artinya dia telah menciptakan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk yang dapat dididik dan harus dididik. Sialah yang hanya mempunyai akal dan mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang. Dalam keterbatasan manusia, pendidikan merupakan sebuah kewajiban bagi manusia itu sendiri. Dalam pendidikan Islam, pendidik merupakan salah satu orang yang sangat bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi peserta didik, baik itu potensi afektif, kognitif, ataupun psikomotorik. Pendidik juga merupakan orang dewasa yang bertanggung jawab penuh dalam mengembangkan potensi peserta didik dan perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaan dan mampu mandiri untuk melaksanakan tugas sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi. Khalaqal insan, menciptakan manusia. Tujuan utama dari pendidikan adalah mencetak manusia yang memiliki ilmu, berilmu, berakhlak, dan beradab. Tentu tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi, tetapi berusaha untuk menjadi yang sempurna adalah sebuah kewajiban, atau menjadikan peserta didik sebagai manusia yang sempurna atau yang disebut insan kamil. Dan hal ini merupakan masuk ke dalam kompetensi guru atau kompetensi pendidik. Dan dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa Allah lah yang mengajarkan Al-Quran dan menciptakan manusia. Allah memberikan Al-Quran kepada manusia karena manusialah yang berpotensi untuk mengajarkan Al-Quran tersebut. Lalu selanjutnya dilihat dari Quran Surat Ar-Rahman ayat keempat yang berbunyi Allamahul Bayan. Di situ artinya adalah dia mengajarkannya dengan jelas. Ayat ini berkaitan dengan konsep pendidikan atau proses pembelajaran, di mana guru atau pendidik harus bisa menjelaskan dengan sangat jelas mengenai materi yang disampaikannya kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat paham apa yang disampaikan oleh guru atau pendidik. Al-Bayan di sini artinya adalah jelas, namun ia tidak terbatas dalam pengucapan, tetapi mencakup segala bentuk ekspresi, seni, dan raut muka. Suatu hal yang diperhatikan oleh pendidik atau guru dalam mengajar, membimbing, melatih peserta didiknya adalah kode etik dan kebutuhan murid. Pada Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4 ditegaskan bahwa subjek pendidikan sendiri adalah manusia, karena manusia merupakan makhluk ciptaan Allah. Dia diberikan satu keistimewaan oleh Allah SWT yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lainnya, yakni akal, di mana akal ini bisa meningkatkan derajat manusia itu sendiri, sehingga manusialah yang pantas menjadi subjek pendidikan, baik bagi sesama atau bagi seluruh makhluknya. Selain itu juga dalam ayat Ar-Rahman ini Allah menjelaskan bagaimana Allah dalam sifatnya yang maha pengasih. Selain itu ayat ini juga menjelaskan bagaimana Allah dalam sifatnya yang maha pengasih lagi maha penyayang telah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk kemudian dijadikan sebagai landasan utama bagi kaum muslimin dalam mengarungi kehidupan di dunia.